Kali ini, kita bakal bedah satu ide keren yang bisa dibilang kayak mesin waktu buat data, regresi linier. Pernah kepikiran nggak? Bisa nggak sih kita nebak masa depan cuma pakai satu garis lurus? Kedengarannya kayak film ya, tapi ini beneran. Gimana caranya kita pakai data yang udah ada buat bikin tebakan cerdas soal apa yang bakal terjadi? Oke, biar gampang, kita langsung aja masuk ke contoh kasus nyata. Bayangin ada sebuah universitas yang lagi punya satu pertanyaan besar. Nah, universitas ini punya data kayak gini. Mereka sadar, makin banyak sekolah yang didatangin buat promosi, kok kayaknya makin banyak juga yang daftar. Kelihatan kan ada polanya? Pertanyaannya, bisa nggak sih pola ini kita pakai buat prediksi jumlah pendaftar tahun depan? Disinilah alat super kita masuk. Namanya regresi linier. Gampangnya gini, regresi linear itu cara matematis buat narik satu garis lurus yang paling pas di tengah-tengah kumpulan data. Anggap aja data kita itu titik-titik yang kesebar. Nah, kita cari satu garis lurus terbaik yang bisa mewakili semua titik itu. Rahasia sulapnya tuh ada di rumus simpel ini. Y sama dengan A ditambah BX. Y itu hasil yang mau kita tebak. X itu data yang kita punya. Nah, A dan B ini nih angka saktinya. B itu nentuin seberapa miring garisnya, dan A itu titik startnya di mana. Dua angka ini kalau digabung, jadilah garis prediksi kita. Terus gimana dong caranya kita nemuin angka A dan B yang pas buat kasus universitas tadi? Oke, prosesnya kita mulai dari data mentah yang kita punya. Kita bikin tabel bantu dulu biar rapi. Ada kolom jumlah kunjungan, kita sebut aja X, dan jumlah pendaftar kita sebut Y. Nah, langkah selanjutnya, kita butuh beberapa bumbu tambahan buat perhitungan. Kita bikin kolom baru, yaitu X kuadrat. Jadi, setiap angka di kolom X kita kuadratkan. Ini penting buat ngebantu kita nemuin kemiringan garis yang paling pas nanti. Terakhir, kita bikin satu kolom lagi, yaitu X dikali Y. Udah gitu, semua kolom kita jumlahin ke bawah. Nah, lihat deh angka total di paling bawah ini. Angka-angka inilah kunci utama yang bakal kita masukin ke formula saktinya. Jadi intinya gini, semua angka total dari tabel tadi kita kumpulin, terus kita masukin ke dalam semacam mesin hitung. Dan hasilnya, mesin itu bakal ngasih kita resep yang super presisi buat gambar satu garis lurus prediksi yang paling akurat. Tapi kan di dunia nyata, masalah nggak sesimpel itu ya. Biasanya satu hasil itu dipengaruhi banyak banget faktor. Nah, sekarang kita lihat gimana kalau petunjuk atau datanya lebih dari satu. Jadi, kita bisa naik level nih. Dari yang tadinya cuma pakai satu petunjuk, misalnya kunjungan buat nebak pendaftar, sekarang kita coba pakai banyak petunjuk buat prediksi yang lebih kompleks. Contohnya, nebak indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa. Coba deh lihat data baru ini. Kita mau prediksi IPK mahasiswa atau Y. Petunjuk yang kita punya sekarang ada dua, nilai tes potensi akademik atau X1 dan jumlah kehadiran di kelas atau X2. Datanya ada untuk 3 mahasiswa. Oke, setelah proses hitung-hitungan yang sama kita jalanin lagi di data yang lebih rumit ini, akhirnya kita dapat nih formula prediksi finalnya. Dan inilah dia, mesin prediksi kita udah jadi. Setelah semua data diolah, rumusnya jadi sesimpel ini. Kelihatannya simpel, tapi apa sih artinya? Karena pada akhirnya punya rumus itu gampang. Yang paling penting, dan ini tugasnya seorang analis data, adalah ngerti apa yang mau diceritain sama angka-angka itu. Dan disinilah kita lihat keajaiban regresi. Hasilnya nunjukin, ternyata nilai TPA itu beneran punya dampak positif. Tiap nilai TPA naik 1 poin, IPK prediksi kita naik 0,05. Tapi coba lihat yang ini. Angka buat kehadiran ternyata 0. Ini benar-benar temuan yang mengejutkan. Artinya, paling nggak di data yang kita punya ini, rajin atau nggaknya mahasiswa masuk kelas, secara statistik sama sekali nggak ngaruh ke IPK mereka. Wow! Jadi, poin pentingnya adalah regresi linier itu bukan cuma soal matematika yang rumit. Ini tuh alat buat bongkar cerita, buat nemuin hubungan-hubungan yang gak kita duga, dan ngungkap kebenaran yang sembunyi di balik angka. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Kira-kira cerita mengejutkan apa ya yang tersembunyi di dalam data Anda?